Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Al-Iman Channel, saluran kajian dan dakwah sunnah dari Al-Iman Nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kembali kita melanjutkan membaca tafsir Al-Karimur Rahman min Kalamil Mannan Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala, melanjutkan membaca tafsir ke ayat 182 tadi, yang dimana masih temanya 182 ya. Tadi pagi kita ayat 181. Di akhir tafsir ayat 181, Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala mengatakan bahwa karena ada dua dalil atau dua penafsiran para ulama tentang wasiat ini, yang satu mengharuskan dengan dalil yang ada ya, pada ayat 181, sedangkan yang lain mengatakan mansuh ya, terhapus dengan ayat warisan yang ada pada surat An-Nisa. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di menggabung dua pendapat ahli tafsir tadi ya, karena untuk mengatakan mansuh itu membutuhkan dalil. Tidak sembarang seseorang mengatakan oh ayat ini mansuh, harus ada dalilnya. Maka beliau mengatakan mesti dijamak ya, diperlukan wasiat itu sebagaimana yang ada di dalam ayat 181 jika memang dibutuhkan. Seperti tadi ada keluarga kerabat yang sangat dekat ya, tetapi terhalang mendapatkan warisan, seperti saudara, adik atau kakak si mayit. Karena si mayit punya anak laki-laki, maka terhalanglah saudara itu dari mendapatkan warisan. Tetapi karena banyak harta warisan peninggalan, maka karena kehidupan kakak atau adiknya si mayit ini yang meninggal, kehidupannya sangat susah, maka diperbolehkan bagi si mayit itu untuk berwasiat, tolong berikan kepada adik saya ya, atau kamu, kan bahasanya atau kepada pak ade kamu ya, sepersekian dari harta saya, karena saya lihat kehidupannya sangat kekurangan, dia punya banyak tanggungan misalnya. Maka yang berlaku di situ uruf ya, bagaimana kondisi saat itu dan kebiasaan, dengan catatan itu kerabat dekatnya ya. Karena tadi al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, dalam ayat itu hendaklah seseorang itu berwasiat khususnya untuk kedua orang tuanya ya, dan kerabat yang paling dekat dengan secara baik
tidak melebihi sepertiga seperti yang diperintahkan oleh Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Boleh kamu berwasiat, ya. Apakah dengan setengah ya Rasul? Jangan. Dengan 2/3-nya ya Rasul? Tidak. Bagaimana kalau sepertiganya? Maka Rasul mengatakan ats-tsulutsu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Bahkan Abu Bakar mengatakan kalau anaknya itu memang kehidupannya lemah, maka yang diloloskan dari wasiat itu 1/5. Abu Bakar memfatwakan seperti itu. Ya. Lalu tema berikutnya masih dalam masalah wasiat, berkaitan dengan kondisi orang yang memberi wasiat. Bagaimana kalau di dalam wasiatnya itu ada kecurangan, ketidakadilan, atau wasiat yang mengandung dosa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman khafa min musin janafa, barang siapa yang khawatir dari orang yang memberi wasiat itu untuk berlaku tidak adil. Ya, dalam terjemahan Departemen Agama itu, ya, ketidakadilan, ya, janafan, au ithman, berwasiat untuk dalam masalah yang berkaitan dosa, ya, misalnya memutuskan silaturahim. Nanti kalau sudah saya meninggal, ya jangan kamu hubungi itu paman kamu itu, saya ada dendam sama dia. Itu nggak boleh itu, ya, ism, wasiat yang ada mengandung dosa. Fa aslaha, lalu dia memperbaiki, mendamaikan antara mereka. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa padanya. Innallaha ghafurur rahim. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ammal wasiyah allati fiha haifun wa janafun, adapun wasiat yang terdapat di dalamnya ketidakadilan, ya, sampai wasiat itu separuh harta, ya, kasih ke dia, itu sudah ketidakadilan kepada ahli waris, akhirnya dia berbuat zalim, ya. Haifun wa janaf, itu ketidakadilan. Wa ithmun, dan itu merupakan dosa. Fayambaghi liman hadaral musi, bagi, maka sepatutnya bagi orang yang menghadiri, ya, orang yang memberi wasiat itu waqtal wasiyah, ketika dia berwasiat dengannya, ayyam sahuhu, untuk memberi nasihat kepada yang memberi wasiat. Tolong, ya, jangan berlaku seperti itu, tidak adil, ya, itu adalah kezaliman. Dia nasihati bima huwal ahsan wal a'dal, dengan yang lebih baik dan yang lebih adil, ya. Janab itu lawan dari adil, ya, kecurangan lawannya adil. Hendaklah dia menasihati supaya berwasiat dengan yang paling bagus dan paling adil. Wa ayyanhahu, dan mencegah anil jur wal janab, mencegah orang yang mendekati kematiannya itu ketika mau berwasiat itu, mencegahnya dari ketidakadilan. Wa huwal mail biha an khata', yang nama janab, ya, adalah condong kepada sesuatu yang keliru, ya, yang menunjukkan ketidakadilan, melampaui aturan syariat dalam masalah wasiat. Min ghairi ta'ammud, terkadang, ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pelaku wasiat itu, yang berwasiat itu terkadang tanpa sadar, ya, atau tidak memahami syariat.
akhirnya berwasiat dengan wasiat yang tidak adil. Ya. Wal ithmu, sedangkan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah at-ta'ammud lidzalika, yaitu dengan sengaja berlaku tidak adil. Kalau janab tadi itu adalah dia berwasiat tapi cenderung kepada kekeliruan, pola wasiat yang keliru karena tidak sengaja atau tidak tahu. Tetapi ithm, dosa itu adalah ketika dia berwasiat dengan sengaja secara curang, tidak adil. Itu masuk dalam ithmun, dosa. Fa illam yaf'al dzalika, jika dia tidak mau kembali kepada sikap adil, terus kekeh, terus ya bertahan dengan kekeliruannya itu, fayambaghi lahu an yusliha bainal musa ilaihim, maka orang yang hadir ya di tengah-tengah orang yang memberi wasiat ini hendaklah ya melakukan islah, perdamaian dengan yang akan menerima wasiat. Ya, tolong kalau diberikan segini mohon jangan diterima, mungkin dia dalam keadaan ini nih ya, karena ada anaknya nih, masa berwasiat dengan separuh harta, anaknya banyak ya, tolong ini dipahami ya, ucapan-ucapan yang kira-kira menjadikan itu damai ya. An yusliha bainal musi ilaihim wa yatawassalu ilal adli bainahum ala wajhi taradhi, dan hendaklah ya menghubungkan antara yang memberi wasiat dengan yang diwasiati, yang menerima wasiat ya, menghubungkan bagaimana caranya supaya bisa islah. Dia tidak menerima karena pertimbangan anaknya banyak ya, tidak boleh tetap bertahan, oh ini kan wasiat dia, saya harus terima 1/2 dari hartanya, saya nggak mau tahu ya anaknya yang banyak itu, yang penting saya diwasiati. Itu ya tidak diperbolehkan ya. Hendaklah ada musalahah ya. Musalahah ini kata-kata legowo lah, sekalipun itu wasiat, tetapi karena melihat mafsadatnya kepada anak, maka dia harus ya rela ya menerima sekalipun dikurangi wasiat itu. Karena ada orang saking ya tidak sukanya kepada anaknya, dulu ketika hidup anaknya itu bandel ya, begitu mau meninggal berwasiat, itu separuh harta saya itu untuk adik atau kakak saya, anak saya itu anak bandel, nggak usah dikasih banyak-banyak, sepertiganya aja ya. Ini tidak diperbolehkan ya, karena suatu saat anak itu juga akan sadar, dan kewajiban untuk memberikan warisan itu ya kepada memang yang berhak. Anak itu termasuk yang paling besar dapatnya ya. Lalu wa wa'dhuhum bitabri'ati dhimmati mayyitihim fahadha qad fa'ala ma'rufan 'azima, dan dia orang yang hadir di tempat itu memberikan nasihat kepada yang berwasiat dan yang akan menerima wasiat itu agar lepas tanggungannya si mayit itu ya. Karena kalau dibiarkan berwasiat secara zalim, maka dia akan menanggung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan. Maka kalau yang menerima wasiat atau calon penerima wasiat itu mengatakan, udah saya nggak nerima kalau sebegitu besarnya,
karena Anda punya anak, sekalipun anak Anda itu dulu orang yang durhaka, insya Allah nanti akan, ya, Allah akan membuka hatinya, dia akan bertobat dan seterusnya. Kalau sudah dia bersikap begitu, kata Syekh Abdurrahman Subni, fahada qad fa'ala ma'rufan 'azima. Orang yang memberi nasihat seperti itu sampai menjadikan orang yang menerima wasiat itu dengan legowo, dengan rela, lapang dada, menyerahkan sebagian dari harta yang diwasiatkan kepada ahli waris, ya, sehingga si mayit itu nanti lepas tanggungan di hadapan Allah dari dosa, ya, maka orang tersebut sudah melakukan ma'rufan 'azima, kebaikan yang sangat agung. Walaisa 'alaihim itsmun, dan tidak ada dosa lagi kepada orang yang berwasiat, ya, karena sudah didamaikan. Kama ala mubaddilil wasilah al-jaizah, sebagaimana terhadap, ini bagian orang-orang yang suka, ya, merubah isi, ya, wasiat itu. Harus dia menerima nasihat dan mengatakan yang sebenarnya. Hasil robahan itu harus dia cabut, istilahnya, ya, tidak boleh merubah itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Maha mendengar. Dalam ayat sebelumnya itu, innallaha sami'un alim, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa inna ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, innallaha sami'un alim. Maka dosa orang yang merubah, ya, isi dari wasiat itu ditanggung oleh orang yang merubah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang sebenarnya, ya, yang ada di dalam wasiat itu. Kalau seseorang dengan sengaja merubah untuk kepentingan pribadinya, maka dia akan tanggung dosanya dan azabnya nanti di akhirat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mendengar, ya. Kemudian di ayat, ya, di ujung ayat 182 ini Allah mengatakan innallaha ghafurun rahim. Ghafurur rahim, ay yaghfiru jami'az zallat. Allah mengampuni segala macam bentuk ketergelinciran, perbuatan salah yang dilakukan tanpa sengaja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni, ya. Wa yasfahu anit taba'at, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dari segala macam kesalahan, liman taba ilaihi, bagi orang yang bertobat. Ada kesalahan yang orang tergelincir, tidak sengaja, itu lebih lagi diampuni oleh Allah. Kalau dia berbuat kesalahan dengan sengaja, maka dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengampuni. Wa minhu, dan diantaranya maghfiratuhu liman ghadda an nafsihi wa taraka ba'da haqqahu li akhihi. Di antara bentuk ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang menutup dari dirinya dan membiarkan atau meninggalkan sebagian hak itu untuk saudaranya. Ada orang yang, ya, dalam pembagian warisan, si mayit bapaknya itu, ya, berwasiat, ya, kepada ahli waris
Padahal sama-sama anak pertama, kedua, ketiga. Kebetulan anak ketiga itu paling bontot, paling disayang, ya. Dia wasiatkan supaya ini diberikan lebih seperberapa misalnya. Ya. Ada orang yang dengan legowo, saudaranya yang lainnya itu biarlah, ya. Sekalipun itu hak saya, ya, udah biarkan, buat dia saja. Maka ini insya Allah, ya, juga diampuni oleh Allah, merupakan kebaikan ketika seseorang itu mengalah untuk saudaranya, ya. Karena sering dalam pembagian warisan, ya, karena alasan ini wasiat bapak ini, saya harus, ya, dibagi lebih. Kalau itu sudah berupa, ya, rumah, ya, sedangkan yang lain masih berupa tanah. Ini yang rumah ini wasiat dari bapak supaya saya yang memperolehnya, nggak boleh yang lain. Sementara saudaranya dengan senang hati iya nggak apa-apa, ambillah, ya itu karena kamu ada wasiat dari bapak, ya udah kamu ambil buat kamu itu, ya. Maka ini juga, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya, ampunan. Li'anna man samaha, karena orang-orang yang, ya, dengan mudah, ya, samahan. Itu Rasulullah pernah mengatakan sebaik-baik mukmin samahan, ya, mudah ketika menjual, samhan idza ishtara, mudah ketika membeli, tidak cerewet di dalam menawar, dalam menjual juga samhan, ya. Samhan idza qada, kata Rasulullah, mudah juga ketika membayar hutang, ya. Samhan idza qada, ya. Li'anna man samaha, orang-orang yang punya sikap, ya, musamih, suka mudah sekali, ya, kalau bermuamalat itu, apalagi dengan saudaranya, ya udah buat kamu aja dah, ya. Kan banyak yang dengan senang hati, ya, samahallah, maka Allah akan memberikan dia kemudahan, ya. Ghafurun, Allah Maha Pengampun, limayyitihim, bagi mayit yang berwasiat itu, al-jair fi wasiyatihi, Allah akan mengampuni, ya, mayit, ya, orang yang berwasiat dalam kondisi curang, tetapi, ya, kecurangannya itu masih untuk keluarganya. Seperti tadi, punya anak 3 yang paling bontot, dikasih wasiat, udah kamu, ya, kamu ngambil lebih, ya, kasih adik kamu yang lebih ini, ya, rumah ditambah tanah kan gitu, atau tanah yang ada rumahnya buat yang bontot. Kakak atau adiknya yang lain itu pada, ya, senang hati, merelakan, ya. Padahal itu wasiat tadinya curang, tidak adil. Jelas ini, ya. Tetapi Allah akan mengampuni kalau keluarganya pada saling meridhoi, istilah bahasa kita, musamahah, saling menerima dan legowo bahasa Jawanya. Idza istahsabu bimusamahati ba'dihim ba'dha, jika mereka, ya, dengan saling musamahah, saling memaafkan, saling memberikan dengan apa namanya, hati yang lapang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, mengampuni si mayitnya yang tadinya berbuat curang dengan sengaja makan. Tetapi anak-anaknya pada dengan senang hati, ya udah karena itu wasiat bapak, kamu aja terima, udah terima. Kita senanglah dengan ikhlas memberikan, ya. Dan itu ada nggak terjadi di tengah-tengah masyarakat? Ya, ada. Ya, punya anak, tapi ada yang
seperti bahasa kita kayak anak emas, sangat dekat sama bapaknya. Akhirnya ya, dapat wasiat melebihi bagian-bagian saudaranya. Tetapi saudaranya dengan senang hati mengatakan, ya udah nggak apa-apa, ambil buat kamu, kita ikhlas ya, semoga Allah mengampuni bapak yang berwasiat itu karena tidak tahu, bisa, atau karena tidak paham. Seperti itu. Li ajli bara'ati zimmatihi. Kenapa Allah akan mengampuni itu? Karena sudah terbebas. Tadinya dia berlaku curang dalam wasiat, tetapi karena anaknya menerima, pada saling lapang dada, merelakan tanah yang diwasiatkan atau rumah yang diwasiatkan untuk penerima wasiat, adiknya atau kakaknya paling besar misalnya, ya nggak masalah. Akhirnya bapaknya itu lepas dari tanggungan di akhirat, ya, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, karena anaknya sudah memaafkan. Ya, Rahimun bi ibadihi, Allah maha penyayang kepada para hambanya. Haitsu syara'a lahum kullu amrin bihi yatarahamuna wa yata'atafun, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syariat kepada mereka dalam segala urusan yang dengannya kerabat-kerabat itu bisa saling menyayangi, saling bersikap lembut, yata'atafun, saling bersikap lembut. Penerjemahan dia, saling bersikap kasih sayang dan lembut dengan kerabat itu. Fadallat hadhil ayat alal hathi alal wasiyah. Maka ini ayat menunjukkan anjuran untuk berwasiat. Sekalipun ada para ahli tafsir yang mengatakan ayat tentang wasiat ini mansukh, ya, dengan ayat tentang pembagian warisan itu yang ada di dalam surat An-Nisa, ya. Wa ala bayani man hiya lahu, dan ayat ini, ya, dan anjuran untuk menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan warisan itu. Tadi dijelaskan di depan siapa yang paling berhak memperoleh wasiat? Al-walidain, orang tua kan, bapak atau ibu si pemberi wasiat. Wal aqrabin, kerabat paling dekat, itu yang paling utama untuk diberikan wasiat, ya. Wa ala wa'idil mubaddil lil wasiyah al adilah, dan ancaman wa'id, ancaman terhadap orang yang merubah isi wasiat, isi surat wasiat itu. Ya bisa tertulis, bisa ya dengan ucapan, yang penting ada saksi gitu. Ya. Wasiat itu berlaku apakah itu tertulis atau tidak tertulis. Kalau tertulis juga harus ada saksinya. Kalau tidak tertulis harus ada saksinya. Boleh. Ya. Jadi ancaman terhadap orang yang merubah isi wasiat itu yang seharusnya adil. Wa targhib fil islah fil wasiyah al jairah, dan ini targhib, anjuran untuk melakukan perdamaian tatkala ada wasiat yang curang, ya, yang tidak adil. Seperti tadi yang kita ini, si fulan ini berwasiat, ya, karena anaknya durhaka semua, maka diwasiatkan kepada adiknya hartanya itu, apakah separuhnya atau seluruhnya. Ini harus ada orang yang berlaku sebagai muslih, pendamai, ya. Kok bahasa sekarang mediasi dia, ya, yang mendamaikan,
biasanya itu orang yang dituakan di tengah keluarga, orang yang dituakan, ya. Karena ini belajar dari pengalaman dalam keluarga, ya, akhirnya berantakan, ya, urusan. Karena masalah wasiat juga, ya. Jadi anjuran untuk melakukan islah, perdamaian terhadap wasiat yang tidak benar, ada mengandung unsur kecurangan, maka harus ada orang yang memediasi, mendamaikan, supaya tidak terus berlangsung kecurangan itu, ketidakadilan, ya. Karena ada anak yang dizolimi dengan seseorang berwasiat melebihi sepertiga dari hartanya, maka harus ada yang berusaha mendamaikan antara yang berwasiat dengan yang dikasih wasiat, supaya dikembalikan kepada wasiat yang adil. Ini saja, ya, penjelasan dari tafsir Al-Karimur Rahman Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu ta'ala terhadap ayat yang ke-182 surat Al-Baqarah ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.